Ketemu dengan saya mahasiswa Tarigan di Business Talk. Suhu panas diprediksi masih akan terus terjadi. Jelas ini ancaman penurunan produksi pangan yang tak bisa dianggap enteng, saudara. Selain mengancam pemenuhan pangan dalam negeri, iklim panas akan berpengaruh kepada petani dan juga berpengaruh kepada kenaikan harga pangan. Celakanya saat ini kita disandera dengan impor pangan, salah satunya beras. Lalu apa antisipasi dari pemerintah? Untuk mendiskusikannya telah bergabung bersama kita di studio ada Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi. Selamat malam Pak Sutarto. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung di Business Talk untuk kita diskusikan hal yang sangat inti ini. Ya. Lalu kemudian saya juga akan menyapa ada Pak Sam Herodian, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian. Selamat malam Pak Sam. Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung malam ini bersama kami. Dan saya juga menyapa ada Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, terima kasih telah bergabung. Hari ini lengkap narasumbernya, kita akan ngomongin soal ancaman produktivitas para petani, ya, jumlah panen, apakah akan terancam dengan suhu panas yang diperkirakan BMKG proyeksi bahkan sampai September, begitu ya. Pertanyaan saya Agustus atau September, begitu. Saya ke Pak Sam dulu. Pak Sam, cuaca sangat panas dimulai sejak Mei ya, diprediksi masih akan terus berlangsung. Nah, dari hitung-hitungan regulator, berapa banyak penurunan produksi beras yang mungkin akan terjadi? Balik dulu ke awal tahun ini. Jadi pada bulan Desember itu memang terjadi bukan gagal panen, malah gagal tanam tuh. Kalau memang ada kemunduran itu, akibatnya tanam-tanam mundur. Tapi data statistik menunjukkan bahwa pertanaman kita bulan Januari sampai April itu sudah lebih tinggi daripada bulan-bulan yang sama di tahun 2023. Dan Mei ini kita akan kejar lagi sampai Oktober nanti, mudah-mudahan bisa lebih dari tahun lalu. Memang diprediksi cuaca akan panas ya, kita lihat juga di negara-negara ASEAN, tetapi kita sudah mengantisipasi dengan menambah pompa yang cukup luar biasa. Pak Jokowi luar biasa sudah menambah pompa untuk pompa yang cukup besar. Sampai saat ini aja ada 26.000 pompa, nanti sampai 97.000 pompa kita bagikan untuk antisipasi ini. Tapi artinya apakah memang tadi sudah disebutkan ada 26.000 pompa yang disediakan begitu untuk pompa air menghindari namanya gagal panen, tetapi yang tadi saya sebutkan sebelumnya Pak, ini kan sebuah iklim yang harus kita antisipasi begitu ya. BMKG juga sudah mengeluarkan alarm begitu. Nah, maksudnya apakah sudah ada hitung-hitungan begitu dampaknya dari cuaca panas ini, mungkin berapa persen penurunan produksi padi, berapa persen kerugian dari petani? Ya, jadi pengalaman tahun lalu Pak Tani mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan itu penurunan sampai 30%. 30% ya? Ya, mungkin bisa lebih, tetapi kita udah antisipasi dengan menyediakan air yang cukup. Nanti sepanjang musim kemarau ini, insya Allah kita akan lebih baik daripada tahun lalu. Artinya tahun lalu aja kan kita produksinya sebenarnya cukup untuk konsumsi, cuma kurang untuk cadangan kan, by data BPS. Nah, sekarang kita lebihkan supaya itu bisa kita lebihkan. Makanya target kita tahun ini adalah 32 juta ton gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Andreas. Prof, pertanyaannya sama begitu, tetapi mungkin dari hitungan Prof atau mungkin sudah punya riset begitu ya, haruskah cuaca panas ini dikhawatirkan sama kita? Ya, sudah barang tentu kondisi kita tahun ini tidak baik-baik saja ya Mbak ya. Kami kan di jaringan tani ya, jaringan tani petani kecil, kami ada di 90 kabupaten. Kami terus mengamati day to day apa yang terjadi di lapang. Dan di lapang saat ini di beberapa wilayah tanah sudah mulai rekah-rekah kan ya, sudah barang tentu ini akan berpotensi mengurangi produksi di MT2 kan. Memang kalau yang musim panen kali ini kan bergeser ya Mbak ya, dalam arti bergeser kira-kira 1 bulan. Tahun lalu puncak panen itu di bulan Maret, itu kalau setara beras itu kita panen 3,34 itu yang sekarang kan, yang tahun lalu lebih tinggi lagi di 5,13. Tapi kemudian bergeser ke April, dari Maret ke April. Karena bergeser ke April sudah barang tentu petani nanam untuk MT2-nya terlambat kan. Nah, ini persoalan yang rumit juga. Oke, tadi Pak Sam memberi bantuan pompa, oke lah, tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya adalah ketersediaan air. Dari mana air tersebut?
Ini persoalan yang amat sangat penting kan ya. Karena apa? Karena memang di beberapa wilayah pengamatan kami di lapang ini sudah kekurangan air. Wilayah-wilayah tertentu misalnya di Tuban, Lamongan itu ada aliran Sungai Bengawan Solo masih bisa dimanfaatkan. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak. Untuk itu perhitungan saya tahun ini nampaknya ya produksi padi kita akan turun. Kalau tahun lalu itu di luar perkiraan saya, tahun lalu saya memperkirakan turunnya produksi 5%, tapi karena petani sangat bersemangat, kenapa sangat bersemangat? Karena harga gabah kering panen sangat baik kan tahun lalu. NTP saja kan tinggi 107 ya, belum pernah terjadi NTP 107 itu selama 20 tahun terakhir ini kan. Dan NTP tahun 2024 ini catatan saya ini sudah mencapai 114 dari bulan Januari sampai April. Itu amat sangat tinggi, belum pernah terjadi selama seperempat abad ini. Dan itu yang membuat semangat petani untuk bertanam di tahun 2023 kemarin. Karena petani semangat sehingga penurunan produksi meleset dari perkiraan saya. Apalagi perkiraan pemerintah kan ya. Turunan produksi tahun lalu kan hanya 1,39% ya. Karena apa? Karena petani bersemangat. Untuk tahun ini nah, kita berhadapan dengan fenomena iklim. Nah, kami hanya bisa berharap semoga ramalan di bulan September akan terjadi La Nina, ini akan terwujud. Kalau terjadi La Nina, tidak sedikit menyelamatkan. Tapi kalau tidak, perkiraan saya turun produksi 5% atau setara kira-kira 1,5 juta ton beras. Oke. Tadi untuk mempertanyakan dari mana sumber airnya, nanti saya follow up lagi ke Pak Sam, tapi sebelumnya saya ke Pak Sutarto. Pak, di lapangan apa yang terjadi? Apakah di tingkat penggilingan sudah terlihat begitu ya, jumlah gabah yang masuk mulai berkurang karena iklim panas, separah El Nino kemarin katakanlah, atau gimana? Iya, oke. Kita sebenarnya kalau bicara mengenai produksi ini, tentunya kita melihat bahwa kejadian hari ini bukan karena keadaan hari ini saja, tetapi kita harus melihat sejak beberapa tahun terakhir. Dalam keadaan normal saja, mulai tahun 2018, kita melihat ada ancaman yang cukup serius, yaitu turunnya luas panen. Turunnya luas panen itu artinya pasti ada hubungannya dengan turunnya luas tanam. Nah, ini dalam keadaan normal. Nah, itu yang harus kita bedah. Sehingga kenapa kok sampai itu? Nah, kemudian yang kedua, kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini produktivitas itu mandek. Pemerintah sudah menjawab. Menteri Pertanian mengatakan bahwa ini saya kira kita positif, bahwa karena masalah pupuk dan pupuk ditambah, alhamdulillah pupuk subsidi. Nah, kemudian apa yang terjadi di lapangan tadi memang sudah disinggung bahwa kita memang nampaknya waktu itu kurang siap betul untuk mengantisipasi El Nino ini. Sehingga mundurnya cukup serius, 1-2 bulan. Nah, 1-2 bulan itu akhirnya apa? Pada bulan-bulan ini memang pasokan masih cukup lumayan, cukup tinggi. Karena memang baru panen terjadi karena mundurnya waktu tanam itu. Nah, tapi yang harus menjadi catatan kita, ternyata puncak panen ini tidak setinggi kalau pada saat beberapa tahun yang lalu gitu. Ini yang harus jadi perhatian. Meskipun dikatakan panen raya, saya sekarang malah khawatir jangan-jangan ini bukan panen raya, tapi hanya panen besar. Nah, persoalan berikutnya dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa pada musim kemarau atau musim tanam kedua itu tidak ada panen raya. Tidak ada panen raya lagi. Jadi nanti mestinya bulan Juni, Juli, Agustus itu kan ada panen raya kedua. Sekarang itu ada kecenderungan tidak. Ini tahun-tahun lalu ya. Nah, mudah-mudahan dengan programnya pertanian, dengan adanya pompanisasi, meskipun kita ingin mendorong pompanisasi ini tentunya harus disesuaikan di daerah mana, kemudian airnya tersedia seperti apa, kalau memang apakah perlu sumur dalam ataukah hanya perlu dengan dari sungai dan sebagainya. Saya kira ini perlu dipetakan. Nah, sebenarnya ada peluang pada cuaca panas, itu peluang yang baik adalah untuk daerah-daerah pasang surut. Daerah pasang surut tertentu itu bisa atau lebak
itu bisa kita dorong untuk bertanam. Sehingga bertanamnya menjadi lebih luas. Jadi target kita seyogianya luas tanam harus ditingkatkan, kemudian produktivitas ditingkatkan. Kalau dua hal ini dilakukan, dan itu saya yakin Kementerian Pertanian itu yang dikejar, bagaimana pengadaan pompa air dan sebagainya. Tapi pengadaan pompa air dan juga ketersediaan air ya? Ya, ketersediaan air, dan ini jangka pendek. Nah, tentunya nanti kita harus berpikir jangka panjangnya seperti apa. Ini yang harus kita selesaikan. Jadi jangka pendek mungkin pasti ada positifnya dengan pompa air dan sebagainya yang diadakan. Tetapi tidak cukup itu. Daerah-daerah yang potensi tadi itu, misalnya Lebak, kemudian daerah pasang surut yang ada peluang itu, ya kita siapkan. Itu untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen, kemudian produktivitas. Pupuknya disediakan secara tepat. Lantas wilayah mana yang jadi prioritas dari Kementerian Pertanian untuk tetap meningkatkan produktivitas? Nanti akan dijawab oleh Pak Sam. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Business Talk.